Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sandal getah. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pernahkah Anda mendengar mengenai sandal getah? Sandal ini adalah jenis sandal yang terbuat dari bahan kayu dan merupakan khas negara Jepang. Bentuk sandal ini cukup mirip dengan bakyak, walau ada cukup banyak perbedaan. Ada perbedaan beberapa jenis sandal getah, namun semuanya itu biasa dipakai sehari-hari dan bukan untuk keperluan formal. Biasanya sandal ini dipakai dengan pasangan pakaian yukata atau pakaian casual biasa. Karena itu, kita juga tidak perlu mengenakan kaos kaki ketika memakai getah. Hak dari sandal getah ini disebut sebagai ha, yang dalam bahasa Jepang artinya gigi. Hak ini akan menimbulkan suara kencang ketika dipakai untuk berjalan. Karena suara yang ditimbulkan getah inilah rakyat Jepang memiliki peribahasa, kita baru akan tahu jika kita memakai getah. Arti peribahasa ini kurang lebih seperti ini: kita tidak akan mengetahui hasilnya sebelum permainan berakhir. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa rakyat Jepang harus menciptakan sebuah sandal keras berbentuk aneh, berisik, dan kaku? Namun, ternyata ada alasan unik di balik pembuatan sandal ini. Bukan untuk fashion, melainkan untuk hal yang praktis. Pada awalnya getah diciptakan supaya orang yang memakai kimono atau pakaian Jepang lainnya yang panjangnya mencapai tanah tidak perlu mengotori pakaian tersebut ketika berjalan di atas tanah atau jalanan berlumpur. Itulah sebabnya diciptakan sandal getah dengan hak tinggi. Sayangnya di zaman yang semakin modern ini, banyak orang Jepang mulai meninggalkan getah, sehingga orang-orang berusia lanjut terkadang merindukan masa di mana mereka sering mendengar suara hentakan getah yang dipakai orang-orang di sekeliling mereka. Pernahkah kita bayangkan bagaimana sulitnya berperan sebagai juru selamat dunia? Sang juru selamat ini bagaikan sandal getah yang harus membiarkan dirinya diinjak-injak dan bersentuhan langsung dengan lumpur dan tanah yang kotor. Untuk apa? Semuanya dilakukan untuk menjaga kita agar tetap bersih dan terhindar dari kotoran dosa. Sama sekali sandal getah, sang juru selamat selalu menopang kita dan menjauhkan kita dari kekotoran. Dialah Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya pada kita rela mengorbankan dirinya sebagai untuk menderita dan mengalami berbagai penyiksaan. Ketika kita mengingat kembali perbuatan kita selama ini, apakah kita sudah mencerminkan Kristus atau masih hidup bergelimbangan lumpur kotor? Janganlah kita membuat Tuhan Yesus bersedih. Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan segala macam perbuatan kotor kita yang penuh dosa, dan dengan kerendahan hati meminta Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenaran yang kudus. Jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus sebagai korban penebusan kita. Ingatlah bahwa Dia rela terinjak agar kita berkenan kepada Bapa. Saat ini yang kita perlukan hanyalah sebuah tekad
dan komitmen untuk memiliki kehidupan yang berubah dan berbeda dari sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk pengudusan diriku, sehingga aku berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Amin.